Berkumpul bersama adalah permulaan, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah keberhasilan. Di sini kita akan membahas apa? Di sini kita akan membahas sejarah Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang membawa syariat Islam dan yang dijadikan sebagai landasan operasional dakwah dan sebagai pijakan oleh umat manusia dewasa ini. Semua ini berawal dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah yang beliau bawakan adalah ajaran ilahi yang merupakan lanjutan dari risalah sebelumnya. Risalah tersebut diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Agama dakwah ini merupakan agama yang mengandung ajaran kebenaran yang sangat memerlukan upaya menyebarluaskan kepada umat manusia sebagai suatu kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Semangat memperjuangkan kebenaran ini berjalan terus-menerus dan tidak pernah padam dalam jiwa umatnya. Periode Mekah merupakan perjuangan dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Periode ini disebut juga dengan periode pembinaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati manusia. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Dalam periode ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, yaitu kepada keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah menyeru agar mereka meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada segenap masyarakat Mekah. Periode Madinah merupakan perjuangan dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Periode ini disebut juga dengan periode pembinaan Allah dalam masyarakat manusia. Periode ini merupakan pembentukan untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam, walaupun warga di sekitarnya itu masih ada yang non-muslim. Rasulullah SAW melakukan dakwah di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pencapaian dakwahnya. Yang pertama yaitu peristiwa hijrah. Yang kedua yaitu hijrah sebagai strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu piagam Madinah sebagai manifesto politik. Dan yang keempat yaitu persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Lihat dalam proses dakwah Nabi Muhammad setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kekejaman kaum kafir tidak juga berhenti, bahkan semakin menjadi. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Madinah. Pada saat itulah Allah mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berperang. Diperbolehkan untuk berperang dalam Islam itu turun pada malam 12 Safar tahun 2 Hijriah. Setelah tidak ada jalan lain kecuali mempergunakan senjata untuk membela diri, masalah menjadi persoalan hidup atau mati bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ada kalanya Islam menang sehingga dapat terus berkembang, atau kalah sehingga kaum muslimin menjadi lenyap. Andai kata kaum kafir Quraisy berhasil menyerbu Madinah dan mengalahkan kaum muslimin, tentu waktu itu agama Islam dapat hilang. Kemudian surat dakwah Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, suratnya berisi seruan untuk masuk Islam. Surat jenis ini ditujukan kepada orang-orang yang